77. Mengemis tidak berguna. Dengan setiap langkah, Chu Feng semakin dekat dan lebih dekat ke Jian Fenyi. Jubah ungunya berkibar tanpa angin, tatapan dingin dari matanya mengancam, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang dan dia seperti dewa pembunuh. Menghadapi Chu Feng dalam kondisi itu, orang-orang dari aliansi dunia dan aliansi pedang mundur dengan ketakutan. Beberapa orang bahkan jatuh ke tanah dan mereka berguling dan merangkak, mencoba melarikan diri. Hanya Jian Fenyi yang berdiri di sana tanpa bergerak. Bukannya dia tidak ingin lari, itu karena dia tidak bisa. Sebagai Master Aliansi Sword Alliance, bagaimana dia bisa melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu di depan bawahannya? Tapi, di depannya, pencegahan yang dilakukan Chu Feng benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Terutama melihat Lu Wu yang keadaannya tak tertandingi di belakang Chu Feng, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Chu Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jian Fenyi dengan panik. Hancurkan mereka, dari Su Mei sebelumnya benar-benar membuatnya menggigil. Jian Fenyi. Aku katakan sebelumnya bahwa aku lebih baik tidak melihat kamu di Taman Bunga Azure Dragon atau aku akan memukulmu begitu buruk sehingga bahkan ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Petik 2. Wajah Chu Feng tersenyum tipis sambil terus mendekat ke Jian Fenyi. Tapi dari perspektif Jian Fenyi, sedikit senyum di wajah Chu Feng terasa dingin dan tidak berperasaan. Jika kamu ingin menghancurkanku, kita harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan. Melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar, Jian Fenyi berteriak dengan marah. Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan mengambil inisiatif dan menyerang terlebih dahulu. Dia menarik pedang di belakang punggungnya dan saat cahaya dingin berkedip, dia dengan gila menusuknya ke arah Chu Feng. Beberapa gas berbentuk pedang yang dibentuk oleh energi spiritualnya terbang keluar dan meledak di udara seperti meteor dan membuat suara berdesis. Kepadatannya hampir sepenuhnya menyegel jalan Chu Feng ke depan. Itu bukan teknik pedang sederhana. Itu adalah keterampilan peringkat 4 dan karena orang yang menggunakannya adalah Jian Fenyi, yang dilahirkan dalam keluarga pengguna pedang, dia menunjukkan keterampilan itu dengan cemerlang. Dia memang master aliansi yang bisa menggunakan teknik pedang meteor ke tahap ini. Melihat gas pedang yang menembus udara seperti meteor, para murid aliansi pedang bergembira di hati mereka. Pada saat itu, awalnya mereka ketakutan pada pendengaran yang ekstrim seolah-olah mereka telah melihat harapan mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mungkin tuan sekutu mereka sendiri bisa mengalahkan Chu Feng yang seperti dewa pembunuh. Tetapi, ketika gas pedang yang tebal menyapu di depan Chu Feng, dengan pikiran, tubuh Chu Feng ditutupi oleh lapisan petir yang samar. Ketika gas menyentuh petir, itu seperti kayu yang bertabrakan dengan dinding besi. Mereka semua langsung hancur dan menghilang ke udara. Ini belum lagi yang lain, tapi bahkan Jian Fenyi sangat terkejut. Dia sudah menguasai teknik pedang meteor dan bahkan para ahli dari dunia asal tidak berani ceroboh di depan keterampilannya atau mereka akan terluka parah. Tapi, di depan matanya, Chu Feng benar-benar menghilangkannya. Bahkan langkahnya pun tidak berhenti. Aku tidak percaya itu. Jian Fenyi menjadi tak berperasaan, memutar ujung pedangnya dan beberapa gas pedang terbang lagi. Tapi, kali ini, mereka tidak semua terkonsentrasi pada Chu Feng. Mereka juga mengarah ke Su Mei yang ada di belakang Chu Feng. Kamu ingin mati? Melihat itu, alis seperti pedang Chu Feng terbalik, dan dengan gelombang tangannya yang besar, sinar petir melesat keluar.
Itu seperti cambuk petir yang panjang karena menghancurkan semua gas pedang. Chu Feng melambaikannya lagi dan cambuk petir dengan keras menyerang Jian Fenyi. Kondensasi objek, orang ini bisa menggunakan skill peringkat 5? Petik 2. Jian Fenyi terkejut. Sebagian besar keterampilan bela diri dapat mengembunkan energi spiritual ke objek di luar tubuh seseorang. Tetapi untuk mengubah energi spiritual menjadi zat seperti kilat seperti bagaimana Chu Feng lakukan dan untuk mendekati bentuk aslinya dalam hal penampilan dan esensi. Hanya keterampilan bela diri peringkat 5 yang bisa lakukan itu. Sial, siapa lelaki ini? Pada saat itu, dia akhirnya tahu bahwa Chu Feng kuat. Tetapi menghadapi cambuk kilat menyapu, bagaimana mungkin dia berani berpikir terlalu banyak tentang hal itu? Dia buru-buru mengangkat pedang di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir serangan Chu Feng. Kleter-kleter. Ketika cambuk petir menyapu, percikan api dapat dilihat dan pedang besi Jian Fenyi di tangannya terpotong menjadi 2. Pada saat yang sama, cambuk itu dengan keras menyerang tubuh Jian Fenyi. Cambuk itu langsung menyerang Jian Fenyi dan dia terbang beberapa meter jauhnya. Ketika dia mendarat, orang-orang dapat melihat bahwa di pinggangnya, luka darah muncul. Mereka bahkan melihat tulang putih yang menakutkan. Bang bang bang. Tetapi pada saat itu, Chu Feng masih terus-menerus mengecam dengan cambuk petir secara acak di tubuh Jian Fenyi. Tidak hanya itu menyebabkan Jian Fenyi mendapatkan mutilasi yang mengerikan, bahkan lengannya patah. Jika itu bukan karena Jian Fenyi masih bernafas, orang benar-benar akan curiga jika dia hidup atau mati. Tetapi, bahkan jika dia tidak mati, luka-luka seperti itu akan membutuhkan 3-5 tahun untuk pemulihan total. Senior Chu Feng, kami salah. Mohon maafkan kami. Petik 2. Tiba-tiba, semua murid dari aliansi pedang berlutut. Karena tuan sekutu mereka sendiri dipukuli seperti itu, mereka bisa membayangkan bagaimana mereka akan berakhir. Terutama ketika metode Chu Feng kejam dan mereka tidak ragu bahwa dia akan mengalahkan mereka sampai mereka mati. Tuan Chu Feng, tolong selamatkan hidup kita. Kami tidak akan pernah menjadi musuh dengan aliansi sayap lagi. Petik 2. Juga pada saat yang sama, anggota aliansi dunia berlutut juga. Mereka juga bersujud kepada Chu Feng dan mereka benar-benar ketakutan. Menghadapi Chu Feng seperti itu, akan aneh jika mereka tidak. Jika memohon pengampunan dan mengakui kesalahanmu berhasil, semua orang yang melakukan kesalahan sebelumnya bisa menghindari rasa sakit hukuman. Hari ini, aku hanya ingin memberitahu semua orang di sini berapa harga untuk menyerang orang-orang yang dekat dengan aku. Petik 2. Tapi tidak peduli berapa banyak kerumunan yang memohon, wajah Chu Feng tidak memiliki jejak bergerak. Tiba-tiba, pupilnya menyusut dan cambuk kilat meraung lagi. Pada saat itu, tangisan tak berujung datang dari Taman Bunga Naga Azure. Hampir tidak ada yang bisa menahan cambukan Chu Feng, namun Chu Feng akan mencambuk setiap orang setidaknya 10 kali. Bahkan jika mereka sudah kehilangan kesadaran, Chu Feng bahkan tidak akan sedikit berbelas kasih. Chu Feng, itu sudah cukup. Akhirnya, Su Mei berbicara. Melihat kerumunan orang yang dimutilasi, meskipun dia sangat marah sebelumnya dan membenci mereka sampai ke tulang, dia tidak dapat menemukan untaian kemarahan lagi. Alih-alih, dia mendapat simpati. Setelah Su Mei berbicara, Chu Feng secara alami berhenti. Dia tidak memiliki hubungan persahabatan dengan Si Tuyu, jadi alasan mengapa dia memperlakukan Jian Fenyi dan yang lainnya seperti itu, selain beberapa dendam pribadi dengan Jian Fenyi.
Dia ingin melampiaskan kemarahan Su Mei. Tapi, dibandingkan dengan Su Mei, Si Tuyu dan yang lainnya hampir membuat hati mereka melompat keluar. Mereka akhirnya tahu, pada hari itu, Chu Feng benar-benar menahan diri. Si Tuyu juga merasakan ketakutan yang masih melekat dari provokasi Chu Feng hari itu karena dibandingkan dengan Chu Feng, ia tidak ada tandingannya dengan dia. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau metode. Jadi kamu sudah melewati istana bawah tanah. Kenapa kamu tidak menungguku di sini? Atau apakah obat-obatan spiritual begitu penting bagi kamu? Jika kamu sedikit terlambat, aku akan. Setelah dibebaskan oleh Chu Feng, Su Mei sedikit menggerutu. Dia merasa bahwa Chu Feng kemungkinan besar pergi dan mengambil obat spiritual di Taman Bunga Naga Azure. Ho, tunggu sebentar. Chu Feng tidak membantahnya menggerutu Su Mei. Sebaliknya, dia terkekeh dan melompat ke semak-semak yang jauh. Ketika dia muncul kembali, ekspresi Su Mei langsung membeku. Bab 78. Tes bakat. Chu Feng saat ini memiliki senyum cerah di wajahnya. Itu sangat hangat, begitu hangat sehingga bisa melelehkan hati seseorang. Tapi hal yang paling menarik adalah tangan kanan Chu Feng. Dalam genggamannya, ada beberapa bunga segar. Mereka sangat cantik karena bunga memiliki 7 kelopak dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda. Di bawah sinar matahari, mereka sangat cantik. Seolah-olah mereka ditutupi oleh lapisan cahaya redup, 7 warna. Bahkan ada beberapa kupu-kupu di sekitarnya dan bisa dilihat betapa harumnya bunga-bunga itu. Bunga berwarna 7. Mereka sangat langka dan hanya kebetulan orang bisa melihat satu pun. Namun, Chu Feng memiliki beberapa bunga di tangannya. Tentu saja obat spiritual penting bagi aku. Tapi, bunga 7 warna ini bahkan lebih penting karena kamu ingin melihatnya. Jadi, aku harus memilihnya untukmu. Chu Feng dengan ringan tersenyum ketika dia meletakkan bunga 7 warna ke tangan Su Mei. Su Mei mengambil bunga-bunga itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya merasa jantungnya berdetak lebih cepat dan terasa masam namun hangat di hatinya saat matanya menjadi lembab. Kamu tidak akan tersentuh sehingga kamu perlu menangis, kan? Melihat itu, Chu Feng tertawa. Siapa yang menangis? Su Mei menatap Chu Feng dan benar-benar menahan air matanya. Setelah itu, dia mendekatkan hidungnya ke bunga 7 warna dan menarik napas dalam-dalam. Merasakan aroma seperti itu di hidungnya, dia tersenyum karena bahagia. Senyumnya sangat manis dan sangat indah dan senyumnya benar-benar menyentuh hati sanubari seseorang. Orang-orang yang melihatnya sangat terpesona dan bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Tetapi sangat sedikit orang yang tahu alasan mengapa Su Mei tersenyum bahagia bukan hanya karena bunga 7 warna di tangannya, itu karena orang yang mengambil bunga untuknya. Ayo pergi. Batas waktu 4 jam semakin dekat dan kami akan segera gagal. Setelah menjadi sangat bahagia, Su Mei mengingatkan sambil tersenyum. Tapi bagaimana dengan mereka? Luka mereka sangat berat. Jika mereka tidak segera sembuh, mereka tidak akan mati, kan? Beberapa orang khawatir. Meskipun mereka tidak terluka ringan, kebanyakan dari mereka hanya memar. Itu tidak ada bandingannya dengan anggota aliansi dunia dan aliansi pedang. Jangan khawatir, aku menahan diri sehingga mereka tidak akan mati, Chu Feng menjelaskan dan berkata. Tidak perlu peduli dengan mereka. Ketika waktu ujian tiba, kakakku akan memasuki Taman Bunga Azure Dragon dan mereka akan memperlakukan mereka. Petik 2. Juga, mereka salah, jadi kakakku tidak akan menyalahkan kami. Yang lebih penting adalah keluar dari Taman Bunga Naga Azure ini,
kata Su Mei. Aku tahu di mana pintu keluar. Ikuti aku. Chu Feng tersenyum dan memimpin mereka dan itu seperti berjalan-jalan di taman. Ini juga pertama kalinya kamu berada di sini. Bagaimana kamu tahu di mana pintu keluar itu? Su Mei mengikuti dan dia agak curiga. Aku telah berlari melintasi seluruh taman bunga Azure Dragon untuk bunga-bunga dan aku mungkin tidak lagi akrab dengan tempat ini. Belum lagi jalan keluarnya, aku juga sudah mengambil semua obat spiritual di sini. Chu Feng tersenyum dan menepuk-nepuk kosmos saknya. Kamu bajingan. Mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei terkejut dan tergerak. Terkejut dengan kecepatan Chu Feng karena ukuran taman bunga Azure Dragon. Bahkan jika mereka menghabiskan sepanjang hari berjalan, mereka bahkan mungkin tidak berjalan melewati seluruh taman. Tapi Chu Feng sudah pergi kemana-mana dalam waktu singkat. Seberapa cepat kecepatannya? Adapun mengapa dia dipindahkan, secara alami, itu karena untuk memilih bunga 7 warna untuknya, dia rajin melewati seluruh taman bunga Azure Dragon. Jadi, untuk wanita muda yang murni seperti Su Mei, jelas, dia dipindahkan lebih besar daripada keterkejutannya. Memang, di bawah pimpinan Chu Feng, mereka dengan cepat mencapai istana yang luas. Itu adalah jalan keluar dari Taman Bunga Naga Azure dan pintu masuk ke zona inti. Setelah memasuki istana, di depan mereka ada aula besar. Di tengah aula besar ada panggung batu. Di atas panggung batu adalah batu segitiga. Batu itu setinggi 1 meter, dan dari bawah ke atas, terbagi menjadi 3 warna hijau, kuning, merah dan itu cukup cantik. Yang paling penting adalah di sebelah batu itu duduk 6 orang tua. Mereka semua memiliki rambut putih dan abu-abu dengan wajah penuh keriput. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa usianya mendekati 100. Meskipun usia mereka sangat tinggi, aura di tubuh mereka sangat tebal. Chu Feng tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan mereka dengan kekuatan rohnya dan dapat dilihat bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka saat ini menutup mata untuk beristirahat. Setelah gerakan mendengar, mereka secara bertahap membuka mata mereka. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, kejutan muncul dalam tatapan lama mereka. Cedera pada si Tuyu dan wajah dan tubuh orang lain jelas bukan dari mekanisme. Mereka jelas disebabkan oleh tindakan manusia tetapi para tetua tidak meminta apa-apa. Bagaimanapun, mereka telah melihat terlalu banyak pertempuran di antara para murid. Itu adalah bunga berwarna 7 dan ada banyak sekali. Apakah kamu memilih semua bunga 7 warna di Taman Bunga Azure Dragon? Sebaliknya, ketika seorang wanita tua melihat bunga 7 warna di tangan Su Mei, ia merasa sangat heran. Su Mei hanya menjawab pertanyaan wanita tua itu dengan senyum karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya memiliki kebahagiaan di dalam hatinya. Oke, datang dan ujilah. Orang tua lain berbicara. Mendengar itu, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu dan naik satu demi satu di depan batu 3 warna yang aneh. Sebenarnya, yang disebut tes adalah untuk menguji nilai bakat mereka. Nilai bakat akan diumumkan secara terbuka di zona inti dan semua tetua inti dan murid inti akan mengetahuinya. Di masa depan, perkembangan yang mereka peroleh terkait erat dengan itu. Adapun metode pengujian, itu untuk mengilhami tengah batu 3 warna dengan energi spiritual. Selama konsentrasi energi spiritual sudah cukup, itu akan mengaktifkannya dan batu itu akan melepaskan cahaya terang. Hijau mewakili bakat peringkat rendah, kuning mewakili bakat peringkat menengah,
dan merah mewakili bakat peringkat tinggi. Kebanyakan murid inti memiliki bakat peringkat rendah. Sangat sedikit orang yang dapat mengaktifkan bagian berwarna kuning dan memiliki bakat tingkat menengah. Adapun bakat peringkat tinggi merah, hingga hari ini, hanya 2 orang yang mengaktifkannya. Salah satunya adalah murid nomor 1 tahun itu, Zhang Tianyi. Yang lainnya adalah murid nomor 1 hari ini, Gong Luyun. Aku akan pergi dulu. Sebagai Master Aliansi dari Wings Alliance, Si Tuyu naik duluan. Dia sangat percaya diri terhadap bakatnya sendiri sehingga dia merasa bahwa seharusnya tidak ada banyak masalah untuk mengaktifkan bagian kuning. Setelah semua, sebelum Chu Feng, dia adalah orang nomor 1 di dalam murid-murid pelataran dalam. Ketika Si Tuyu meletakkan tangannya ke batu uji, orang lain tegang, termasuk Su Mei. Bagaimanapun, tes mewakili pencapaian masa depan mereka dan itu memiliki hubungan dengan masa depan mereka. Setelah permeasi energi spiritual, batu pengujian menciptakan fluktuasi energi. Setelah itu, bagian terendah, bagian hijau, menyinari lampu hijau. Bab 79. Penemuan mengejutkan. Ini. Melihat lampu hijau, Si Tuyu sangat kecewa. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir dengan potensinya. Itu hanya bakat tingkat rendah. Melihat hasil itu, para tetua tidak senang atau kecewa. Suasana hati mereka sangat stabil ketika seseorang berbicara dengan suara berat, bakat tingkat rendah. Berikutnya. Setelah itu, anggota Wings Alliance lainnya melakukan tes satu demi satu. Meskipun mereka semua mengaktifkan lampu hijau, beberapa cahayanya kuat, beberapa lemah. Setidaknya, tidak ada satupun yang seterang Si Tuyu. Menghadapi adegan itu, Si Tuyu secara tersembunyi senang. Setidaknya itu berarti bahwa bakatnya lebih kuat daripada orang lain. Sebaliknya, wajah ke-6 tetua itu tenggelam dan mereka jelas-jelas mulai tidak senang. Bakat tingkat rendah. Berikutnya. Akhirnya, giliran Su Mei. Setelah hasil dari orang-orang di depannya, Su Mei saat ini kehilangan kepercayaan. Dengan hati yang gelisah, dia dengan gelisah merentangkan tangan putihnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat bahwa tangannya sedikit gemetar. Juga, ketika Su Mei naik, tatapan 6 tetua menjadi lebih serius. Bagaimanapun, Su Mei adalah adik perempuan Su Rou dan ketika Su Rou menjadi murid inti, ia secara terbuka diakui sebagai jenius. Jadi, 6 orang tua memiliki beberapa harapan terhadap Su Mei. Setelah mengirim seuntai energi spiritual, bagian kuning memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, jantung gugup Su Mei langsung tenang. Mengganti itu adalah kebahagiaan yang tak tertandingi dan dari wajahnya, orang bisa mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Tidak buruk, bakat tingkat menengah dan bahkan cahaya yang kuat. Tampaknya bakat kultivasi kamu sedikit lebih baik daripada saudara perempuan kamu. Petik 2. Setelah bakat rata-rata atau bahkan buruk sebelumnya, tanpa diragukan lagi, hasil Su Mei menyinari mata semua orang. 6 orang tua berulang kali mengangguk dan untuk pertama kalinya, senyum puas muncul di wajah. Bahkan Si Tuyu dan yang lainnya mendesah dengan kagum pada bakat Su Mei. Tapi setelah itu, Su Mei dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka menantikan pemuda yang hanya bergabung dengan pelataran dalam untuk sementara waktu namun datang dan berpartisipasi dalam ujian murid inti. Mereka ingin tahu bakat apa yang dia miliki. Apakah itu akan sama dengan Su Mei?
Atau apakah dia mampu menciptakan legenda seperti Zhang Tianyi dan Gong Luyun? Adapun Chu Feng, dia penuh percaya diri. Dia berjalan di depan batu uji dengan mudah dan meletakkan telapak tangannya di atasnya dengan kekuatan. Dengan pikiran, seuntai energi spiritual masuk ke dalamnya. Setelah energi spiritual masuk, semua orang bisa merasakan bahwa batu ujian berfluktuasi. Tetapi setelah fluktuasi itu, hasilnya mengejutkan semua orang. Tidak ada cahaya, belum lagi bagian merah atau kuning, bahkan tidak ada reaksi dari bagian hijau. Energi spiritual Chu Feng tidak bisa mengaktifkan cahaya sama sekali. Menghadapi situasi itu, Chu Feng mengerutkan kening dan menambahkan 2 helai energi spiritual ke dalam batu. Tapi hasilnya sama saja. 3 bagian tidak memancarkan cahaya sama sekali. Mengutuk, apa ini? Chu Feng sangat terdiam. Apakah bakatnya mengerikan? Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan bagian terlemah dari bagian hijau. Ini. Belum lagi Chu Feng, bahkan Su Mei, Si Tuyu dan yang lainnya yang memiliki banyak kepercayaan terhadap Chu Feng tanpa henti terkejut. Kekuatan yang ditampilkan Chu Feng sudah membuktikan bakat kultivasi bela dirinya, namun bagaimana hasilnya bisa menjadi yang ada di depan mata mereka? Kamu lulus ujian dengan kekuatan dan bakat ini? Tampaknya kamu menggunakan beberapa metode khusus kan? Wanita tua itu sebelum memandang Chu Feng dengan jijik. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng agak marah juga. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud di dalam hati kamu? Wanita tua itu mendengus. Kamu, Chu Feng. Chu Feng awalnya ingin membantah tetapi dia dihentikan oleh Su Mei. Para tetua inti tidak sebanding dengan murid-murid pelataran dalam. Bahkan dia perlu menghormati mereka dan mereka tidak bisa tersinggung oleh Chu Feng. Chu Feng bukan idiot yang berpikiran tunggal dan dia mengerti arti Su Mei. Meskipun hatinya sangat tidak senang, dia dengan kuat menahannya. Bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan batu uji dan dengan budidaya saat ini, dia memang mudah dicurigai oleh orang lain. Apapun, tidak ada gunanya mengatakan ini padanya. Kekuatan diandalkan di mana-mana. Tanpa kekuatan tertentu, bahkan jika dia menjadi murid inti, dia hanya akan diinjak oleh orang lain dan akan sulit baginya untuk menjadi berguna. Petik 2. Tatapan para tetua lainnya juga dipenuhi dengan penghinaan juga. Bahkan ada sedikit amarah. Dapat dilihat bahwa mereka merasa bahwa Chu Feng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tiba di sana. Li Tua, kamu seharusnya melihat hasil pemeriksaan barusan. Kami akan menyerahkan anak-anak ini kepada kamu. Petik 2. Keenam tetua berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi sebelum pergi mereka tidak lupa memberitahu Su Mei. Su Mei, kami sangat menghargai kamu. Kami harap kamu bisa menjadi luar biasa seperti saudara perempuan kamu. Tetapi, ketika berteman, kamu harus membersihkan mata atau kamu akan menahan diri. Petik 2. Melihat punggung kiri dari 6 tua-tua, kemarahan Chu Feng di hatinya bergulung-gulung. Tetapi, pada akhirnya, dia masih dengan kuat menahannya karena dia tahu dia harus melakukannya. Itu bukan tindakan yang masuk akal untuk menantang orang-orang yang tidak bisa dimenangkannya. Chu Feng, untungnya, kamu tidak meledak di sana. Orang-orang itu adalah 6 pelindung dari sekolah Azure Dragon dan mereka semua adalah ahli dari ranah mendalam. Ketika 6 tetua pergi, Su Mei dengan cepat mengingatkan Chu Feng. Hehe, teman-temanku, selamat menjadi murid inti. Ikuti aku untuk mengambil beberapa hal. Tepat pada saat itu, suara tua datang dari sudut aula.
Baru saat itulah Chu Feng dan yang lainnya memperhatikan bahwa ada orang tua lain di sana. Orang itu memiliki rambut putih yang sangat halus dan halus. Dia sebagian besar botak dan kerutan di wajahnya juga sangat padat. Dengan punggungnya yang seperti unta, perasaan yang dia berikan kepada orang-orang seperti orang mati dan bahkan sedikit menakutkan. Tapi, Chu Feng tidak berani memandang rendah lelaki tua itu. Dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tidak lebih buruk daripada 6 orang tua sebelumnya. Jika 6 tetua adalah orang-orang kuat dari dunia mendalam, orang tua di depannya sangat mungkin menjadi ahli dari dunia mendalam. Di bawah pimpinan orang tua itu, Chu Feng dan yang lainnya beralih ke jubah biru para murid inti. Masing-masing dari mereka menerima token dan juga spanduk besar. Di spanduk itu ada lambang sekolah Azure Dragon. Hanya kekuatan dengan perlindungan sekolah Azure Dragon yang memiliki spanduk. Orang-orang menyebut spanduk itu sebagai spanduk Azure Dragon. Setelah mengambil hal-hal murid inti, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari aula. Mereka menuju ke zona inti yang sudah lama ditunggu-tunggu. Di sisi lain, pria tua yang disebut Li Tua oleh 6 pelindung perlahan berjalan mendekati batu uji dan mempelajarinya. Aneh. Melihat tindakan iblis kecil itu di Taman Bunga Naga Azure, ia harus menjadi milik para jenius. Kenapa dia bahkan tidak bisa menandingi talenta berpangkat rendah? Petik 2. Pria tua itu mengamati dengan detail, tampaknya berusaha menemukan alasan, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Kemudian, ketika dia mengarahkan pandangannya ke bagian atas batu uji, matanya tiba-tiba menyala dan wajahnya berubah sangat.